warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai micro teaching dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Yang pertama itu ada model-model pembelajaran aktif atau pengantar micro teaching. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran aktif. Jadi model pembelajaran aktif itu pola atau perencanaan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk belajar secara aktif. Adapun model pembelajaran aktif yang pertama itu discover learning, terus pembelajaran proyek, kontekstual, kooperatif, kolaboratif, dan problem solving. Yang kedua itu perangkat pembelajaran kurikulum K13. Nah, perangkat pembelajaran K13 ini adalah pedoman yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum K13. Nah, jadi perangkat dalam pembelajaran kurikulum K13 ini ada silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kalender akademik, program tahunan, promes atau program semester, rincian pekan efektif, buku absen, buku jurnal, buku penilaian, bundle portofolio, bank soal, dan model pembelajaran. Yang ketiga itu ada modul ajar. Nah, jadi modul ajar itu merupakan dokumen atau bahan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu proses belajar mengajar lebih efektif dan terstruktur. Jadi modul ajar itu terdiri dari informasi umum modul yang meliputi identitas sekolah. Kedua itu komponen inti yang terdiri dari kompetensi awal dan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, profil pelajar Pancasila, submateri, dan model atau metode pembelajaran. Selain itu ada juga kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada pembukaan, kegiatan inti pembelajaran, penutup, dan alokasi waktu. Selanjutnya itu juga ada asesmen. Asesmen ini ada asesmen awal, asesmen formatif dan sumatif, asesmen individu, dan asesmen kelompok. Selanjutnya media dan sumber pembelajaran. Media ini terdiri dari media audio, media visual, dan media audio visual. Selain media tersebut, ada juga yang bersumber dari buku, internet, dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, ada daftar pustaka. Nah, pada pertemuan keempat ini akan membahas tentang administrasi sekolah. Jadi di administrasi sekolah ini adalah serangkaian kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian pengawasan dan pengelolaan sumber daya di sekolah untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, jadi selain pengertian dari administrasi, ada juga jenis-jenis administrasi sekolah. Yang pertama, administrasi sekolah itu administrasi standar isi. Yang kedua, administrasi standar kompetensi kelulusan. Ketiga, administrasi standar PTK. Keempat, administrasi standar sarana dan prasarana. Yang kelima, administrasi standar pengelolaan. Dan yang keenam itu administrasi pembiayaan. Di sini selain administrasi sekolah ini ada juga yang namanya administrasi guru. Jadi administrasi guru ini adalah segala bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian yang digunakan oleh guru untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan terstruktur. Jadi jenis-jenis administrasi guru ini ada 3. Yang pertama itu administrasi diri, kedua administrasi kelas, dan yang ketiga itu administrasi sekolah. Keenam adalah P5 atau PPRA. Nah, jadi P5 ini singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang disingkat dari P5. Jadi P5 ini adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk mengembangkan karakter pelajar agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selain P5 tadi ada juga PPRA. Jadi PPRA ini tidak jauh berbeda dari P5. Jika P5 tadi itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sedangkan PPRA ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Jadi RA-nya itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, PPRA ini sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan konsep rahmatan lil alamin. Nah, jadi selanjutnya yaitu pertemuan ketujuh atau pertemuan terakhir. Nah, jadi di pertemuan terakhir ini membahas tentang asesmen. Asesmen itu adalah proses evaluasi untuk mengukur pemahaman, kemampuan, atau kinerja seseorang. Asesmen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu asesmen sumatif dan yang kedua asesmen formatif. Nah, baik, kita akan membahas yang pertama yaitu asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini penilaian akhir untuk mengukur hasil belajar setelah suatu periode. Sedangkan asesmen formatif ini penilaian berkelanjutan untuk memantau dan memperbaiki proses belajar selama berlangsung. Nah, jadi itulah materi micro teaching dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Selain materi-materi yang telah disebutkan tadi, ada juga dari manfaat dari belajar micro teaching ini. Manfaatnya apa saja? Yang pertama itu meningkatkan keterampilan mengajar. Nah, di dalam meningkatkan keterampilan mengajar ini, calon guru dapat meningkatkan berbagai keterampilan dalam mengajar seperti cara menyampaikan materi dan cara mengelola kelas. Kedua, itu latihan mengajar dalam skala kecil. Mahasiswa atau calon guru ini dapat berlatih mengajar dalam waktu singkat dan materi yang terfokus pada sesuatu atau beberapa kompetensi tertentu. Yang ketiga, itu feedback atau konstruktif. Keempat, membangun kepercayaan diri. Kelima, memperbaiki teknik evaluasi dan asesmen. Dan yang terakhir itu adaptasi dengan berbagai metode mengajar. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi micro teaching dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.